Hai, sama saya lagi di program ini. Hari ini pas saya rekam sekarang ini, itu bertepatan di tanggal 9 Desember 2020, bersamaan dengan libur di wilayah-wilayah yang mengikuti pilkada serentak, ya, pemilihan kepala daerah. Dan ini dilakukan sudah menurut informasi keempat kalinya di Indonesia. Dan pilkada 2020 ini dilakukan serentak di 270 daerah gitu. Jadi saya ingin sharing aja apa yang ada di hati saya soal pemilu atau pemilihan umum atau pilkada, pemilihan kepala daerah ini ya. Ya kalau saya sih ya, selama ini belum pernah gitu ya, atau jarang sekali lah, apa namanya, semangat atau kuat untuk tidak memilih gitu ya. Biasanya saya selalu ikut dalam pemilu atau pilkada gitu ya, ikut nyoblos lah. Cuma pilkada saat ini ya di wilayah saya ya, saya abstain, dalam artian abstain ya tidak mau ambil bagian dalam pilkada ya. Ini bukan keputusan yang tanpa saya pikirkan matang. Ini juga bukan karena saya nggak ada waktu. Faktanya saya ada waktu. Buktinya saya rekaman hari ini. Saya nggak kemana-mana. Tapi saya merasa bahwa ada yang salah dalam cara kita memilih pemimpin gitu ya. Sebab di tempat saya, di wilayah saya ada 3 kandidat, 3 calon. Ya, cuma sampai sekarang ini saya tidak tahu tuh apa informasinya, apa namanya, yang mau mereka kerjakan, apa yang mau mereka lakukan, apa yang mau mereka kerjakan begitu ketika nanti terpilih jadi pemimpin daerah tempat saya tinggal. Jadi karena 3 pasangan ini tidak ada yang saya dapatkan informasinya, ya buat apa kalau bagi saya ya, untuk milih gitu ya. Jadi absen ya. Nggak tahu, terus yang saya kerjakan ini saya tidak provokatori, isi saya juga tidak ikut akhirnya dalam pilkada kali ini memilih. Dan mungkin juga saya yakin banyak orang di luar sana melakukan hal yang sama ya, karena sudah jengah lah begitu dengan atraksi-atraksi yang dilakukan oleh para politisi kita yang banyak bermain kata, mengumbar janji indah ketika saat kampanye, tapi dalam faktanya ketika mereka terpilih, mereka tidak melakukannya. Saya jujur termasuk orang yang capek ya. Capek dengan hal-hal seperti itu. Di Pilpres kemarin saya termasuk orang yang masih aktif di medsos soal apa yang mau saya suarakan ya, tentang pilihan saya gitu ya. Saya tidak memprovokatori, memaksa orang yang mau dengar saya untuk ikuti saya, tidak. Cuma saya ngomong aja, saya milih ini karena alasannya ini, prestasinya ini gitu ya. Tapi jujur, saya banyak kecewa lah gitu ya dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Itu yang membuat saya akhirnya antipati ya, sedikit antipati lah ya. Di tempat saya, wilayah saya, ada wali kota dan juga gubernur yang kalau bagi saya sih ya, yang dia janjikan sehingga saya pilih mereka ketika dalam pilkada dan pilkada sebelumnya ya, itu tidak saya lihat hasilnya. Bahkan ketika mereka sudah habis masa tugasnya 2 periode ya, saya belum melihat hal yang signifikan lah yang saya bisa rasakan sebagai masyarakat awam begitu ya. Jadi ya saya menyerahkan aja sama Tuhan. Saya bukan orang yang nantinya ketika saya tidak memilih kemudian saya tidak akan mendukung, tidak ya. Saya cuma mengambil keputusan, saya tidak ikut memilih karena saya tidak kenal sama sekali siapa yang mau saya pilih. Saya tidak tahu programnya apa ya. Nggak ada gitu informasi yang masuk ke saya dari tim kampanye mereka ya.
Dan terlebih di zaman COVID-19 ini juga saya termasuk orang yang cukup keras bersuara bahwa mestinya pilkada itu ditunda, ya. Tidak berkerumun di tengah banyak orang yang kita tidak kenal, kalaupun kenal juga tidak dekat, tidak tahu positif atau negatifnya. Ya, saya lebih baik di rumah atau ikut seperti sekarang ini buat rekaman hanya dengan beberapa tim saja di tempat ini gitu ya. Tapi nanti meskipun saya tidak memilih, kalau nanti ada yang terpilih, saya percaya ya itu semua bukan kebetulan, ada rencana Tuhan yang saya nggak tahu itu apa, yang menentukan akhirnya orang-orang tersebut yang jadi pemimpin di wilayah tempat kita tinggal gitu ya. Dan kalau itu terjadi, siapapun dari partai manapun saya akan mendoakan sebagai pemimpin saya. Seperti layaknya kalau hari Minggu ya, saya masih mendoakan, dan saya juga dalam beberapa sharing saya kepada para leaders selalu mengajak untuk mendoakan para pemimpin bangsa ya. Meskipun secara politik, meskipun secara nurani saya tidak srek dengan orang tersebut gitu ya, tapi tidak menghalangi saya untuk mendoakan mereka, karena saya percaya mereka bisa jadi pemimpin di wilayah kita. Mereka jadi pemimpin di negeri ini semua karena campur tangan Tuhan, dan bagian kita adalah mendoakan ya. Semoga yang kita pikirkan jelek tentang para pemimpin itu tidak terjadi, hanya feeling, hanya perasaan negatif semata, tapi dalam kenyataannya mereka melakukan hal yang bagus. Makanya itu penting doa. Andai kata yang terpilih pun itu adalah orang yang jahat sekalipun, terus kalau kita dukung dalam doa, saya percaya kan pasti nanti Tuhan tolong gitu. Ya, Tuhan bisa ubah siapa saja ya. Peribahasa katakan setetes air bisa melubangi batu karang ya. Jadi saya percaya dari doa-doa orang benar, ketika kita mendoakan dengan tulus, maka pemimpin yang tadinya jahat bisa Tuhan ubah. Dan kalau Tuhan mau ubah, Tuhan bisa mengubahnya semudah membalikan telapak tangan begitu ya. Jadi saya lihat juga tadi di sepanjang jalan juga tidak terlalu antusias ya. Saya tidak lihat ada euforia begitu ya. Mungkin juga karena masalah pandemi COVID-19 ini, sehingga berita-berita juga dan apa yang saya saksikan sepanjang perjalanan dari rumah menuju gereja tempat kami rekaman ini ya biasa-biasa aja gitu ya. Saya sih tetap berharap bahwa muncul pemimpin yang dari Tuhan ya. Problemnya saya tidak memilih karena saya tidak tahu programnya apa gitu. Yang saya tahu hanya ini calon dari nomor 1 dari partai pengusungnya ini, calon nomor 2 dari partai pengusungnya ini, tapi program kerjanya saya nggak tahu. Dan saya sudah pada posisi saya tidak terlalu percaya sama partai politik lagi gitu ya. Mengingat partai politik ya namanya juga partai politik, hanya bisa jual janji doang, hanya bisa omong besar saja, tapi tindakan ya kurang kelihatan gitu ya. Partai nasionalis tempat saya selama ini menaruhkan suara saya itu juga ketika perkara-perkara yang bagi saya penting tidak bersuara begitu ya, tidak bersuara lantang. Ya, ada beberapa kejadian yang miris bagi saya di belakangan beberapa hari ini, tapi juga tidak ada suara yang keras yang menentang dan lain sebagainya ya. Jadi semuanya ada udang di balik rempeyek gitu ya. Jadi makanya sudahlah ya. Saya tidak lagi mau ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Apakah melanggar hukum? Saya rasa tidak. Ya. Karena saya memilih untuk tidak memilih gitu ya. Dan kalau sampai ada larangan atau ada ancaman bahwa orang yang tidak mengikuti pemilu akan dihukum, bagi saya itu melanggar hak asasi manusia ya. Kan orang tidak memilih kan juga itu adalah haknya dia tidak untuk memilih gitu ya. Apalagi kalau alasannya argumentasinya seperti saya. Masa saya harus memilih orang yang tidak saya tahu mau buat saya jadi apa ya. Saya memilih orang yang saya tidak tahu program kerjanya seperti apa ya. Kalau saya coblos tiga-tiganya atau saya tidak coblos sama sekali, ya buat apa saya datang ke tempat pemilihan suara itu gitu ya. Mendingan saya di rumah aja kan gitu. Ya, daripada capek-capek akhirnya semua nomor saya coblos gitu kan ya, mendingan di rumah sama aja toh ya. Jadi saya sih tidak berharap semua mengikuti atau ngerjain seperti yang saya kerjain ya. Sekali lagi saya melakukan ini karena prinsip tadi ya. Prinsip yang saya pegang itu tidak saya dapatkan dalam hal ini
informasi ya, target-target mereka, dan saya juga belum melihat rekam jejak mereka ya. Rata-rata yang mencalonkan diri di tempat saya itu adalah orang-orang baru yang saya tidak kenal sebelumnya jadi apa, begitu apa yang sudah mereka kerjakan bagi bangsa ini, begitu ya. Yang ada cuma karena keponakan dari petinggi partai gitu ya, yang saya kenal hanya punya darah dari penguasa wilayah gitu ya. Kalaupun dari incumbent ya, dari wakil yang sekarang maju jadi calon ketua gitu ya. Nah, itu pun juga hasil kerjanya selama 2 periode sebagai wakil juga saya nggak lihat hasil yang sangat signifikan untuk saya pilih ya dengan semangat ya. Daripada saya tidak ada semangat ya buat apa ya. Dan apakah ini akhirnya menentang pemerintah? Ya tidak, saudara. Kecuali mungkin nanti dibikin undang-undang gitu ya. Semua warga negara ketika pilkada atau pemilu wajib ya mengikutinya, dan barang siapa yang tidak maka itu melanggar undang-undang. Mungkin kalau dibikin begitu ya saya akan taat gitu ya. Tapi kalau selama itu nggak ada dan masih diberikan kebebasan untuk tidak memilih, saya tidak akan memilih. Ya, saya sudah ya tidak terlalu percaya lagi lah dengan orang-orang yang bermain di politik itu. Siapapun jadi penguasa, saya akan doakan. Tapi saya tidak akan pernah memilih lagi ya. Dan kecuali nanti ya ada orang yang sangat-sangat punya track record bagus, orang yang punya karakter bagus, orang yang saya percaya ini orang yang bisa membawa bangsa dan negara kita lebih bagus lagi, pasti mungkin saya akan memilih lagi. Tapi kalau sampai hari ini ya, bahkan nanti kalau Pilpres juga terjadi tahun depan, saya belum melihat ada figur-figur yang cukup mumpuni, cukup baik gitu ya untuk bisa menjadi pemimpin saya. Tapi andai kata terpilih, ya tetap saya akan memberikan doa saya ya, karena kalau terpilih pasti Tuhan izinkan mereka bisa terpilih kan. Ya tidak ada yang di luar kendali Tuhan gitu ya. Jadi itu aja. Ya saya berharap sungguh pilkada yang diikuti oleh 270 daerah di tahun 2020 ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang bisa merubah lah orang-orang yang seperti saya sudah antipati dengan politik ya, dengan partai politik, dengan politisi. Ya semoga di 270 daerah ini akan muncul pemimpin yang benar-benar idealis, pemimpin yang jujur, amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang motivasinya memang untuk memakmurkan rakyat di wilayah tempat dia memimpin. Kalau itu yang terjadi selama 5 tahun ke depan, saya bisa lihat hasilnya. Mungkin di pilkada serentak berikutnya di wilayah saya ya, saya tentu akan memilih ya. Kalau itu incumbent dan hasilnya kelihatan mantap sekali, saya nggak akan ragu-ragu berikan suara saya. Jadi saya tidak akan lagi memberikan suara saya kepada partai politik, tapi kepada orang ya, orang yang saya nilai baik ya. Sebab belum tentu orang yang ada di partai politik yang saya anggap baik itu akan menjadi orang yang baik dalam memimpin ya. Sebab banyak yang dari partai politik yang saya selama ini pilih ternyata juga, maafkan saya, brengsek juga, ketangkep KPK juga gitu ya. Jadi koruptor juga, hasilnya nggak ada juga, memperkaya diri juga. Jadi mending sebagai hamba Tuhan saya mengajak semua untuk ke depan ya, baik dalam pilkada lagi nanti serentak atau dalam pilpres atau pemilu nantinya, jangan lagi memilih berdasarkan loyalitas partai lah. Percayalah sama saya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi pilihlah orangnya. Orangnya tentu yang kita kenal, tahu rekam jejaknya, dan program-program dia ke depan itu apa, jelas kita paham, kita ketahui. Jadi kalau nggak paham, ya mendingan kayak saya sekarang ini, nggak usah beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi jangan milih orang yang kita tidak kenal ya, karena tadi suara kita memang menentukan gitu ya. Tapi kalau kita menentukannya salah, buat apa ya? Lebih baik tidak usah memilih ya. Kita serahkan saja, seperti saya sekarang ini serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang nanti beracara gitu ya, untuk siapa yang nanti yang dia pilih gitu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kalau Tuhan yang sudah memilih, kalau itu terpilih jadi pemimpin di wilayah tempat saya tinggal, maka bagian saya sebagai hamba Tuhan, bagian saya sebagai pelayan Tuhan, bagian saya sebagai gembala jemaat, maka dalam syafaat-syafaat saya tentu akan mendoakan yang terbaik buat wilayah tempat saya tinggal, dan terutama juga tentu akan mendoakan para pemimpinnya,
agar bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Ya, saya masih berharap ya semoga ke depan saya tidak antipati lagi dan saya percaya lagi pada orang-orang yang menyebut dirinya politisi atau orang yang bergelut dalam partai politik, orang yang memang hidupnya mau katanya mengabdi pada masyarakat sebagai pemimpin. Gitu ya. God bless.